Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlivan Gobel. Saya dari kelas E Pendidikan Ekonomi dengan NIM 9114211055. Di sini saya akan membuat materi tentang akuntansi untuk sektor pendidikan dan perspektif akuntansi pendidikan sebagai salah satu pemenuhan tugas UTS untuk mata kuliah akuntansi pendidikan dari dosen pengampu Ibu Fatmawati Damiti SPD MPDA. Nah, perlu diketahui bahwa akuntansi sektor pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. Nah, yang kedua, ada peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan ini terdiri dari 7. Yang pertama ada kepala sekolah, kemudian ada guru dan karyawan, ketiga ada kreditor dan pemberi pinjaman, yang keempat ada orang tua siswa, kemudian yang kelima ada supplier atau pemasok, yang keenam ada pemerintah, dan yang ketujuh ada masyarakat. Nah, yang ketiga ada siklus akuntansi pendidikan, di mana siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Selanjutnya ada alur proses siklus akuntansi pendidikan, di mana siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam suatu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ada tahapan siklus akuntansi pendidikan. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengiktasaran, dan yang ketiga ada tahap pelaporan. Nah, kemudian yang keempat ada transaksi. Transaksi ini adalah suatu pertemuan antara dua pihak atau penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, yang berdasarkan data atau bukti atau dokumen pendukung yang lalu dimasukkan ke jurnal setelah melalui pencatatan. Kejadian yang dapat dicatat sebagai suatu transaksi ini antara lain yaitu pembelian barang dagangan, yang kedua ada penjualan barang dagangan, yang ketiga ada pembayaran sewa, dan yang keempat ada penerimaan uang kas. Nah, selanjutnya adalah bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini adalah dokumen sumber atau instrumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Kemudian yang keenam ada jurnal. Nah, jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan institusi pendidikan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan akun yang harus didebet atau dikredit beserta jumlah nilai uangnya masing-masing. Kemudian ada manfaat jurnal. Nah, manfaat jurnal merupakan alat pencatatan yang dapat menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi. Kemudian ada metode pencatatan jurnal. Nah, yang pertama terdiri dari transaksi dicatat dengan tangan atau ditulis dalam buku-buku jurnal yang dijilid atau terdiri dari lembaran yang terlepas atau kartu. Kemudian yang kedua ada transaksi dicatat dengan mesin ketik. Yang ketiga ada formulir-formulir atau dokumen-dokumen asli organisasi dapat digunakan sebagai bukti jurnal. Nah, selanjutnya ada bentuk formulir jurnal, yaitu yang terdiri dari tanggal, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Kemudian ada buku besar. Nah, buku besar ini merupakan suatu buku yang berisi kumpulan atau akun perkiraan yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, kemudian adalah laporan keuangan neraca. Nah, neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas pada suatu titik waktu. Nah, berikut ini adalah akun-akun dalam neraca. Yang pertama, yaitu ada aktiva atau aset, kemudian yang kedua ada utang atau kewajiban, dan yang terakhir ada modal. Selanjutnya ada laporan surplus defisit atau laporan laba rugi. Nah, laporan surplus defisit atau laporan laba rugi ini adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam suatu prodi akuntansi. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan sektor pendidikan terdiri dari laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan neraca serta catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode
akuntansi. Kemudian laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.